Shalom anak-anak, selamat pagi. Lose Indra senang hari ini kita berjumpa lagi di ibadah pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Tapi sebelumnya, Lose Indra mau ajak anak-anak untuk berdoa sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan menjaga kami selama seminggu. Tuhan memberikan kami kekuatan dan Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami semangat dalam memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang Lose Indra mau ajak anak-anak di rumah untuk menyapa Lose Ebi dan Lose Tiu yang akan memimpin pujian. Hari ini siapa yang sukacita? Aku sukacita Lose. Kalau Lose Tiwi gimana? Lose Tiwi juga sukacita. Anak-anak sukacita hari ini? Yuk kita sama-sama berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Sukacita Ku Bertemu Dengan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, sekali lagi, oh senangnya. Wah, anak-anak hari ini benar-benar bersukacita. Oh iya Lose. Ya, Nih kita kan udah sering ya nih baca Alkitab, dengerin firman juga. Tapi kalau kita pikir-pikir nih ya Lose, susah juga ya buat kita buat ngelakuin di kehidupan kita sehari-hari nih. betul. Karena kita mau jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun sulit, kita harus berjuang untuk melakukannya. Yuk supaya kita ingat, kita menyanyikan lagu I Wanna Do Right. Wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show
show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by, I wanna be more like you. Hey, 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 every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by, I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Sama-sama lompat. Yeay! Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami sehingga kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan supaya kami boleh benar-benar mendengarkan dengan baik dan juga kami boleh belajar bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang pernah dapat hadiah? Laksa Herti pernah dapat hadiah. Nih hadiahnya, bentar ya. Wah. Nah, Laksa Herti pernah dapat hadiah Doraemon ya dari seorang anak. Karena dia tahu Laksa Herti suka sekali Doraemon. Jadi ketika Laksa Herti ulang tahun, dia memberikan Laksa Herti hadiah ulang tahun Doraemon ya. Lucu ya Doraemonnya ya. Nah, tapi ketika dia memberikannya, kira-kira respon Laksa gimana? Senang. Selain senang, apa lagi yang Laksa katakan kepada anak itu? Pinter ya. Laksa Herti setelah menerimanya, Laksa sangat senang. Lalu Laksa bilang begini, wah terima kasih ya kamu memberikan Laksa Herti boneka Doraemon ya. Laksa Herti sangat senang. Tetapi selain mengucapkan terima kasih kepada anak itu, Laksa Herti juga melakukan satu hal lagi. Laksa Herti juga berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih atas apa? Laksa Herti berterima kasih karena Tuhan memberikan seorang anak kecil hati yang mengasihi Laksa ya. Hati yang juga mengasihi Tuhan tentunya. Dan Laksa bersyukur dan berterima kasih atas itu. Nah adik-adikku, dalam firman Tuhan ada seorang yang benar-benar mengucapkan terima kasih, bukan hanya sekedar apa yang dia terima, tetapi dia benar-benar bersyukur karena Tuhan. Ya, bersyukur karena Tuhan. Nah, Laksa mau cerita suatu hari adik-adik, Yesus berjalan di sebuah kota ya. Nah, di kota itu terdapat 10 orang yang berpenyakit kusta. Kamu tahu penyakit kusta? Penyakit kusta itu penyakit kulit ya. Kulitnya itu akan terluka, kemudian akan menjadi borok dan bernanah dan itu mengeluarkan bau busuk ya. Jadi orang yang berpenyakit kusta biasanya dijauhi oleh orang lain. Dan yang paling sedihnya adik-adik, kalau misalnya orang yang berpenyakit kusta ini lewat ya, mau berjalan, dia harus teriak sesuatu. Dia harus teriak, najis, aku najis gitu ya. Najis itu artinya apa? Najis itu artinya jorok, tidak layak begitu ya, menjijikkan. Lalu dia akan teriak, najis, najis. Supaya apa? Supaya ketika ada orang yang mendengar, maka orang-orang akan segera menyingkir. Ya, supaya mereka tidak terkena, ya, tidak bersentuhan, tidak bersinggungan dengan orang yang berpenyakit kusta. Karena penyakit ini bisa menular. Nah, oleh sebab itu adik-adik, orang yang berpenyakit kusta itu sangat dijauhi oleh orang-orang. Mereka itu tidak diterima bahkan di keluarganya. Keluarganya mengusir mereka dari rumah. Karena keluarga tidak mau tentu kena penyakit kusta. Dan itu dianggap menjadi penyakit yang memalukan. Nah adik-adik, 10 orang yang berpenyakit kusta ini biasanya mereka duduk di
pinggir kota gitu ya, di pinggir jalan, ya di luar pintu gerbang kota. Lalu mereka hidup dengan meminta-minta ya, atau memakan apapun yang orang lain jatuhkan. Nah, tentu kalau misalnya memiliki penyakit seperti itu, kita pengen sembuh ya. Kita tuh kalau batuk atau pernah kena gatal-gatal gitu ya. Nah, kita pasti pengen sembuh. Siapa sih yang nyaman? Kan nggak ada ya. Sama, 10 orang ini juga begitu. Pengen banget sembuh, pengen banget kembali ke keluarganya, pengen banget bisa berbaur dengan orang-orang. Nah, suatu kali ketika mereka mendengar Yesus melewati kota mereka, wah, mereka dengan sukacita karena mereka sudah mendengar bahwa Yesus ini bisa melakukan banyak mujizat. Dia menyembuhkan banyak sekali penyakit. Dan mereka percaya Yesus juga, kalau Yesus mau, Yesus bisa menyembuhkan mereka. Sebab itu ketika Yesus lewat, mereka buru-buru datang kepada Yesus dan mereka berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Mereka sebut, "Guru, kasihanilah kami." Karena mereka percaya Yesus itu adalah seorang rabi, ya, seorang guru. Ketika Yesus melihat mereka, Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Dan tentu ya, Yesus kan orang yang penuh belas kasih dan dia kasihan kepada 10 orang ini. Lalu Yesus bilang begini, "Oke, sekarang pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam." Imam ini siapa? Imam ini pemimpin-pemimpin agama. Karena pemimpin agamalah yang akan berhak mengatakan mereka sembuh atau tidak, mereka najis atau tidak. Wah, dalam perjalanan mereka langsung pergi, mereka percaya dengan perkataan Yesus ya. Mereka tidak tanya lagi kenapa harus kepada imam, tapi mereka langsung pergi. Ya, saat itu belum sembuh loh ya. Yesus cuma bilang, "Pergi, tunjukkan dirimu kepada imam." Nah, 10 orang ini pergi dalam perjalanan adik-adik. Luar biasanya, perlahan-lahan ya luka-luka di tangan mereka sembuh, luka-luka borok di lengan mereka sembuh, perlahan-lahan di wajah mereka mulai kembali mulus, dan sampai ke depan imam mereka sudah benar-benar sembuh. Mereka benar-benar tidak najis lagi, tidak menjijikkan lagi. Adik-adik, ketika orang-orang ini sembuh, senang tidak? Senang. Ya, harusnya gimana? Rosa Herti tadi mengucapkan apa? Terima kasih. Kepada siapa? Kepada yang memberi ini. Nah, 10 orang ini disembuhkan oleh siapa? Oleh Yesus. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Hanya 1 orang. Tadi ada berapa? 10 orang yang berpenyakit kusta. Tapi hanya ada 1 orang yang mengingat. Siapa yang memberi kesembuhan itu? Lalu kemudian dia buru-buru datang kembali kepada Yesus, dia cari Yesus, lalu dia tersungkur dan dia mengatakan, "Tuhan, terima kasih." Dia mengucapkan terima kasih kepada Yesus karena sudah menyembuhkannya. Adik-adik, bukan hanya sekadar menyembuhkan penyakitnya, bukan, tetapi dia tahu bahwa Yesus sudah mengembalikan hidupnya. Hidup yang tadinya dijauhi orang, hidup yang tadinya tidak bisa kembali kepada keluarga, tetapi sekarang dia bisa kembali ke keluarganya. Dan dia bersyukur atas itu. Sehingga dia mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena kesadaran bahwa yang dia terima bukan hanya kesembuhan ya, tetapi hidup yang Tuhan kembalikan. Melihat hal itu Yesus bilang apa? Yesus bukan cuma bilang, "Oke, baik." Tidak. Tapi Yesus melihat 1 orang kusta ini yang kembali ini, dia melihat bahwa orang ini benar-benar memiliki hati yang tulus dan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ya. Dan dia mengatakan begini, "Engkau diselamatkan." Loh, emangnya dia belum diselamatkan? Dia belum percaya kepada Yesus waktu itu. Kamu tahu nggak adik-adik? Dari 10 orang kusta ini, yang kembali hanya 1. Dan dia adalah orang Samaria. Artinya apa adik-adik? Orang Samaria itu berbeda dengan Yesus yang orang Yahudi. Dia tahu sebenarnya dia tidak layak mendapatkan belas kasihan dari Yesus. Ya, karena dia bukan orang Yahudi seperti Yesus. Oleh sebab itulah dia kembali bersyukur ya, berterima kasih. Dan sekarang bukan hanya kesembuhan, bukan hanya hidup yang Tuhan kembalikan, tetapi dia sekarang memiliki hidup yang kekal.
Nah, adik-adik, ucapan syukurnya dia bukan hanya ditunjukkan lewat mulut saja, tetapi dengan perbuatannya ya, dengan apa yang dia lakukan. Dia tersungkur itu berlutut begitu ya, lalu mengucapkan syukur kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika kamu menerima sesuatu dari siapapun, ya, ingatlah itu bukan hanya sekedar orang itu yang memberikan, tapi karena Tuhan yang menggerakkan hati orang itu. Jadi selayaknya kamu tidak hanya mengucapkan terima kasih kepada orang itu, tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Sekecil apapun yang kamu terima, sebesar apapun yang kamu terima, itu adalah berkat Tuhan. Nah, Lause mau ajak kamu baca ayat hafalan ya. Ada yang sudah bisa baca? Nah, Lause mau ajak 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18. Ya, 1 Yohanes pasal ketiga ayat 18. Lause mau bacain buat kalian ya. Anak-anak, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya apa? Seperti seorang kusta tadi, dia tidak hanya menunjukkan kasih dan kepercayaannya kepada Yesus dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Dia kembali dan say thank you kepada Tuhan. Bukan hanya karena dia percaya saja kepada Tuhan, tapi dia sekarang sudah mengasihi Tuhan. Kamu mengasihi Tuhan? Nah, jangan hanya lihat kata-kata, tapi lihat perbuatanmu yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami renungkan. Terima kasih untuk teladan, contoh dari seorang kusta, orang Samaria yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan dan dia mengasihi Engkau dengan apa yang dia lakukan, yaitu dia datang tersungkur di hadapan Tuhan dan mengucapkan terima kasih dan Engkau memberikan dia anugerah keselamatan. Tuhan, kami mau belajar. Jika kami mendapatkan sesuatu sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, kami tidak akan pernah lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu kami lakukan karena kami mengasihi Yesus dan karena kami tahu Yesus juga mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah atas kami, semua pemberian-Mu kami ucapkan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Loh, Lause, kan sekarang kita persembahannya udah nggak bisa pakai kantong persembahan ini, Lause. Oh iya, betul juga. Terus gimana caranya? Nah, sekarang kita persembahannya ditransfer ke rekening atas nama GKA Gloria Pacar atau scan QR code berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, minggu depan kita ibadah lagi jam 8 pagi di Channel GKA Gloria Pacar. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita cium jauh, Lause. Muah.